Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallah wa shadaqa habibul karim. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari bersama kita membuka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada halaqah kali ini, di Jumat pertama bulan yang mulia, bulan Ramadan, kita akan melanjutkan bacaan kita beberapa ayat dari kitab Al-Quran Al-Karim yang tadi di dalam khutbah dari guru kita, Khatib Tuan Guru Haji Hasanain, disampaikan bahwa Al-Quran adalah jawaban. Tentu menjadikan Al-Quran menjadi jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah dan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan, menuntut kita untuk mendekat kepada Al-Quran. Tidak mungkin kita akan menemukan jawaban dari Al-Quran kalau kita jauh sejauh-jauhnya dari Al-Quran. Di dalam sebagian riwayat disebutkan, man lam yaqra'il Qur'an thalathata ayyamin mutataliyah fahuwa hajir. Siapa orang yang tidak membaca Al-Quran 3 hari berturut-turut tanpa uzur, maka dia termasuk orang yang menelantarkan atau meninggalkan Al-Quran. Tentu riwayat ini adalah pengingat kepada kita semua sebagai bagian dari uslub dakwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau menggemarkan kita kepada hal-hal yang baik, beliau juga mengingatkan kita kepada hal-hal yang tidak baik untuk kita jauhi, termasuk riwayat ini. Maka Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah, mendekat kepada Al-Quran itu membukanya, mempelajarinya, membacanya, mentadabburinya, atau secara keseluruhan disebut dengan al-mu'ayyashah, atau menjadikannya bagian dari hidup kita. Al-mu'ayyashah itu dari kata aish. Aish itu kehidupan, hidup. Ma'isyah itu kehidupan. Maka mu'ayyashatul Quran artinya menjadikan Al-Quran itu bagian dari kehidupan kita. Ya, kalau jabatan kita jaga dan kita tunaikan dengan baik, harta kita rawat, istri kita sayangi, anak kita didik, maka tentu lebih pantas kalau Al-Quran yang merupakan petunjuk dan juga akan menjadi syafaat bagi kita kelak di akhirat, untuk kita rawat dan untuk kita jaga. Mudah-mudahan majelis ini bagian dari upaya merawat dan menjaga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara, kemarin sebagai tanda kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kita membaca ayat 183 dan 184 dari suratul Baqarah yang menyebutkan tentang perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Pada halaqah ini kita kembali ke kajian awal kita, yaitu awal suratul Baqarah.
Sebelum mengawali apa yang dapat kita ambil dari beberapa ayat yang akan kita pelajari, mari saya ajak kita bersama untuk tabarukan, untuk mengambil berkah dari Al-Quran, untuk membaca, diikuti apa yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Jamaah sekalian, kita membaca 5 ayat masih dalam rangkaian sifatul munafiqin, perilaku orang-orang yang menyatakan iman tapi menyembunyikan kekufuran dalam hatinya pada masa Nabi yang mulia Rasulullah SAW. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu, janganlah kalian merusak di atas bumi, fil ard, janganlah kalian merusak di bumi. Qalu, maka mereka menjawab, innama nahnu muslihun, hanya saja kami, sebenar-benarnya kami adalah orang-orang yang suka memperbaiki.
Bapak-bapak dan saudara, ayat ini menguraikan salah satu dari sifat-sifat mereka, yaitu sifat al-ifsad, selalu melakukan kerusakan. Wa idza qila lahum, waw itu lil ataf di dalam bahasa Arab, artinya dan. Kemana ataf dari wa idza qila lahum ini? Para ulama menyampaikan beberapa pandangan. Salah satunya adalah merujuk kepada kaidah yang pokok bahwa al-atfu lil aqrab, bahwa ataf itu adalah kepada yang paling dekat dengan yang disebut sebelumnya. Maka ayat 11 ini diatafkan atau disandingkan dengan ayat yang ke-10. Apakah kaidah ini sesuai? Sesuai, karena ayat ke-10 itu adalah uraian tentang hakikat dari semua hal-hal yang kemudian menjadi sebab dari perilaku mereka. Jadi ayat 10 itu adalah induknya, biangnya, pangkal dan akarnya. Lalu 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya adalah akibat dan uraian dari akar, pangkal dan induk atau biang kemunafikan. Apa biangnya? Biangnya di ayat 10 yang sudah kita pelajari 2 halaqah yang lalu. Fi qulubihim maradun. Hati mereka itu memang ada penyakit. Ya, penyakit itu adalah istihkamul kufri, yaitu kekufuran yang sudah mendarah daging, sudah menggerogoti, mengalir di darah mereka, di urat-urat mereka, di otot-otot mereka. Maka ayat-ayat berikutnya menguraikan sifat-sifat yang muncul dan tumbuh. Itulah sebabnya Imam Ghazali mengatakan bahwa manusia itu badannya itu seperti satu bala tentara, kepala sampai ujung kaki, ujung rambut sampai ujung kaki. Tentara itu ada pimpinan jenderal sampai kopral, sersan dan prajurit. Maka kata Imam Ghazali, komandan dari semua tentara itu adalah hati. Jadi hati ini yang memang menggerakkan semua. Kalau sudah di dalam hati itu seperti gambaran ayat 10 ini, fi qulubihim marad. Kalau memang sudah komandan tertingginya di dalam satu pasukan itu memang sudah ada tidak beres, maka pasti terus berakibat ke bawah. Itu sebabnya komandan itu biasa dalam pasukan itu ada hierarki jenjangnya. Dia bisa jadi komandan setelah dia menempuh proses yang panjang. Apa salah satu sebabnya? Apa salah satu akibatnya? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian semua wahai orang-orang munafik melakukan kerusakan, merusak. Tufsidu itu artinya merusak. Merusak itu dari kata al-fasad. Al-fasad itu artinya kerusakan. Maka merusak itu adalah ada proses ja'alus syai'in nafi' mudirron, menjadikan sesuatu yang sebenarnya bermanfaat menjadi tidak bermanfaat, bahkan mencelakakan. Itu nama merusak. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu ada marotibnya. Marotib itu artinya ada level-levelnya. Yang pertama itu ifsaduhum anfusahum. Yang pertama adalah mereka merusak diri mereka. Jadi pada hakikatnya bapak-bapak dan saudara, kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, yang paling pertama rusak itu adalah diri kita. Kalau kita melakukan kezaliman yang sebenarnya defisit kemanusiaan,
yang sebenarnya runtuh kemuliaan bukan orang yang kita zalimi, tapi kita yang melakukan kezaliman. Maka jelas di dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi mereka, tetapi merekalah dengan perbuatan mereka itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh tanda-tanda yang lengkap dan utuh, tapi mereka tidak mau menerima hidayah Allah. Diajarkan ajaran-ajaran yang baik, hidup yang baik, mencari rezeki yang baik, mencari sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang baik, tapi dia memilih menempuh jalan yang tidak baik, menzalimi orang lain. Maka sesungguhnya yang pertama yang mereka zalimi adalah diri mereka sendiri. Sebabnya apa? Karena seluruh kezaliman itu akan ditanggung oleh yang melakukannya. Dialah yang akan selama-lamanya menanggungnya. Itu level yang pertama. Ada berikutnya adalah ifsadun nas. Dengan kemunafikan itu mereka juga membangun kerusakan pada diri manusia-manusia yang lain. Minimal pada keluarganya, minimal pada anaknya. Ketika anak itu melihat ayahnya tumbuh dalam sifat kemunafikan, maka sedikit tidak anaknya pasti meniru cara ayahnya. Kalau istri melihat suaminya sehari-hari tenggelam dalam kemunafikan, dalam hal-hal yang buruk, pasti cepat atau lambat, sedikit banyak, langsung tidak langsung akan tertularkan. Hal yang buruk itu, bapak-bapak dan saudara-saudara, menularnya kadang-kadang lebih cepat dibanding hal-hal yang baik. Ada ungkapan bahasa Arab, ma yudri'ul jarba al-qurbu salimatin minha walakin as-salimata tajram. Kalau ada kambing nih, bapak-bapak punya kambingnya lagi sakitnya jarba. Apa itu jarba bahasa kita tuh? Kulit, apa? Koreng. Nah ya, koreng. Sakit koreng kambingnya. Ada kambing koreng ya? Sakit kulit lah. Kemudian kita ingin agar kambing yang koreng itu menjadi sembuh. Lalu kambing yang koreng ini kita masukkan ke kandang yang berisikan kambing-kambing yang sehat. Seminggu lagi kita buka kandang itu, kira-kira yang koreng yang sembuh apa yang sehat jadi koreng? Jarang kalau ada. Bukan hanya kambing, manusia lah seperti kita. Ada manusia yang sakit menular, sakit penyakitnya, lalu kita masukkan ke dalam ruangan bersama orang-orang sehat, tunggu 1 minggu. Kira-kira yang sakit sembuh apa yang sembuh sehat jadi sakit? Yang sehat jadi sakit. Itu ilustrasi bapak-bapak bagaimana cepatnya hal-hal yang buruk itu untuk menyebar. Maka menghadapi itu, Islam mengajarkan kita, kalau menghadapi situasi seperti itu yang memang itulah tabiat manusia. Manusia itu sering meniru hal-hal yang dia sukai dalam penglihatannya, walaupun sesuatu itu sesungguhnya mudarat. Maka menghadapi itu jalannya apa? Perkuat diri kita dalam kebaikan. Sebagaimana cepat keburukan itu menyebar, mari kita bersama-sama bekerja, berikhtiar untuk memastikan agar kebaikan itu menyebar lebih cepat. Itulah semangat wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Itulah semangat fastabiqul khairat. Itulah semangat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun.
Itulah semangat apa yang disampaikan oleh Rasul, fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bisyai'in minad dulja, dan ila akhir. Jadi kalau sesuatu yang buruk itu menyebar, tidak bisa kita melawannya hanya dengan menyalahkan keburukan itu. Tidak bisa kita melawan atau mencegahnya hanya dengan berwacana dan berpidato-pidato dalam pengajian-pengajian dan ceramah-ceramah. Tapi harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari kita semua bersama-sama untuk mempercepat kebaikan lebih cepat lagi, sehingga tergulunglah keburukan-keburukan itu dalam kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan merontokkan, menggulung, akan menghanyutkan semua keburukan-keburukan. Tapi perhatikan, hasanah dalam bentuk jamak, itulah yang bisa menghilangkan sayyiat yang dalam bentuk jamak. Artinya keburukan yang banyak itu hanya bisa dilunturkan, hanya bisa dihilangkan, hanya bisa digulung dengan kebaikan yang juga banyak. Kalau keburukannya bergulung-gulung, banyak dan menyebar, tapi yang berlaku baik atau berbuat baik itu hanya satu orang, maka sulit yang satu ini akan bisa sendirian mengalahkan keburukan. Yang ketiga, martabah dari ifsad itu adalah ifsadul mujtama. Kalau yang pertama itu ifsadu anfusihim, yang kedua itu ifsadu ahlihim, ifsadun nas, yang ketiga itu ifsadul mujtama. Apa itu ifsadul mujtama? Dengan perilaku mereka orang-orang munafik itu yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di depan Rasul, di depan para sahabat, tetapi di dalam hatinya mereka menyembunyikan kekufuran, tidak mau terus terang. Islam, bapak-bapak dan saudara-saudara, itu punya kaidah al-hukmu bizawahir. Begitu mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka secara resmi diterima di dalam masyarakat Islam. Dia menjadi satu bagian. Baginya hak sebagaimana anggota masyarakat yang lain, dan atasnya kewajiban yang sama dengan hak yang lain, dengan kewajiban yang lain. Maka dia bisa pergi kemana-mana, dia bisa datang ke masjid, dia bisa datang ke tempat-tempat pertemuan, dia bisa hadir di rapat apapun karena dia punya hak yang sama dengan ucapan la ilaha illallah, padahal hatinya menyembunyikan kekufuran. Maka muncullah satu resiko atau keadaan yang gawat, rentan, karena dia bisa masuk, dianggap menjadi bagian dari keseluruhan, boleh hadir dimanapun, ikut berjamaah dan segala macam apa yang dilakukan oleh baginda Rasul beserta para sahabatnya. Maka mereka lalu menjadi apa yang disebut dalam istilah kita itu musuh dalam selimut. Itu bahaya. Semua peradaban-peradaban yang besar itu tidak pernah hancur dari luar, selalu hancur dari dalam. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnahum tadmira. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, dalam qiraat yang lain. Apabila kami ingin untuk menghancurkan suatu peradaban yang hebat, merusak suatu masyarakat, kalau memang sudah masyarakat itu akan hancur, maka yang terjadi apa? Amarna mutrafiha.
Maka orang-orang yang kaya di dalamnya tidak lagi mereka mencintai orang-orang miskin. Orang-orang kaya tidak lagi menunaikan kewajiban mereka membantu orang yang lemah dan fakir, tapi mereka tenggelam dalam segala macam kemaksiatan. Maka melemahlah sendi-sendi peradaban itu, rusaklah kohesivitas sosial, putuslah silaturahim sosial, lalu bangsa itu mulai tergerogoti dari dalam. Itu berulang-ulang sejarah. Kekhalifahan Islam yang panjang itu kalau kita baca dalam sejarahnya, banyak diantaranya runtuh bukan karena diserbu oleh satu kelompok dari luar, tetapi runtuh karena sendi-sendi utamanya itu memang rapuh dan lalu hancur, pecah di dalam. Itu sebabnya di dalam Al-Quran itu ada satu perumpamaan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum. Jangan kalian seperti seorang perempuan pemintal, orang yang menenun, capek dia menenun. Kalau mau lihat para penenun, bapak-bapak pergi ke Sukarara, tidak ada kain tenun yang selesai satu hari, paling tidak 1 bulan baru kain tenun itu selesai. Dia pintal satu demi satu, dengan motifnya dia sesuaikan supaya pas, tidak hanya warnanya serasi tapi juga motif-motifnya pas sesuai, jadi kain yang indah. Naqadat ghazlaha, perempuan penenun ini setiap kali tenunannya itu selesai, apa yang dia pintal itu sudah menemukan bentuknya, terlihat keindahannya, dia lepas lagi, dia acak-acak. Dia sendiri yang memintal dan menenun, begitu selesai bagus, dia sendiri yang merusak. Jangan seperti itu, kata Allah. Perempuan itu katanya ada di Mekah dulu, jadi ketawaan orang. Jadi di Mekah itu ada perempuan yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, itu kisahnya sebagai pelajaran bagi kita semua. Perempuan itu selalu ditertawakan oleh orang karena itu kelakuannya. Dia membuat tenunan untuk baju, begitu selesai dia buka, begitu selesai dia lepas lagi, begitu selesai dia acak-acak lagi. Setiap orang yang lewat mentertawakannya. Maka jadilah matrobal masal, jadi perumpamaan. Artinya apa, bapak-bapak? Bahwa apapun, entah itu dalam konteks keluarga, organisasi, atau bangsa, negara seperti kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu memang kuat atau lemahnya bergantung dari kita yang ada di dalamnya. Nah, bahaya atau pelajaran dari ayat ini adalah bahwa memang orang-orang munafik itu dia bisa meruntuhkan sendi-sendi masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu dari dalam. Karena mereka berhak tinggal di situ dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, padahal hatinya penuh dengan kebencian. Mereka berperang kemudian untuk melemahkan. Bapak-bapak dan saudara, ya model begini selalu ada di dalam setiap masa, di setiap masyarakat, setiap bangsa. Perlu kita waspada. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan kami benar-benar tidak suka merusak, justru kami ini orang-orang yang suka memperbaiki. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ada
ada penjelasan dari para ulama tentang innama nahnu muslihun. Mengapa ada kata innama? Innama nahnu muslihun. Mengapa tidak mengatakan qalu nahnu muslihun, tapi ada innama? Innama itu penegasan. Kami ini tidak merusak, kami ini benar-benar baik. Percayalah sama kami ini benar baik. Justru kata para ulama, di dalam ungkapan mereka ini tersembunyi ada bukti yang paling jelas tentang kedustaan mereka. Orang yang suka berdusta itu dia selalu khawatir bahwa orang lain itu meragukannya. Dia tidak pernah bersikap wajar. Dia tidak pernah apa adanya, selalu melebih-lebihkan. Tidak ada yang pernah meragukannya, tapi dia sudah ragu sendiri karena kebiasaannya berdusta. Itulah sebabnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW paling tidak suka kepada orang yang sedikit-sedikit dalam ucapannya selalu membawa-bawa nama Allah. Wallahi, urusan cabai 1 kilo, wallahi. Ini berapa harganya tadi? 14.000. Terus kata orang yang beli itu, enggak, ini bukannya 13.000. Kata penjualnya, wallahi 14.000. Untuk cabai 1 kilo di bawah nama Allah. Orang yang terlalu sering membawa nama Allah dalam urusan sepele, itu harus hati-hati kita. Apalagi tidak cukup dengan wallahi, tambah lagi wabillahi wa tallahi. Nauzubillah min salam. Kalau pada urusan-urusan di mana harus ada penegasan tentang kebenaran, itu tidak masalah. Kalau di dalam urusan-urusan yang besar menyangkut tentang nyawa, kehormatan, kemuliaan, nasib bangsa, nasib umat, apabila memang menuntut untuk ada sumpah, silahkan. Tapi jangan terlalu mudah bersumpah membawa nama Allah. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ala itu ada tambih untuk mengingatkan. Ketahuilah. Kira-kira begitu bahasa Indonesia, ketahuilah. Innahum humul mufsidun. Sesungguhnya mereka humul mufsidun, seakan-akan tidak ada selain mereka. Ini balasan, penegasan dari Allah. Ketahuilah sesungguhnya mereka, kalau ada kelompok yang bisa disebut perusak, merekalah orangnya, bukan yang lain. Jadi itu ada qasrun wa hasrun. Pada saat mereka membantah dengan mengatakan, kami ini orang yang tidak pernah merusak, perbuatan kami ini baik-baik saja kok sebenarnya. Allah tegaskan, ala innahum humul mufsidun. Seakan-akan yang cocok disebut sebagai perusak hanya mereka. Yang lain-lain itu ringan urusannya, merekalah sebenar-benar perusak. Walakin la yash'urun. Namun mereka tidak merasakannya, tidak sadar, tidak menyadarinya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat la yash'urun untuk menunjukkan bahayanya penyakit hati. La yash'urun itu tidak menyadari. Kita, bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau kita mengatakan saya tidak menyadari, itu biasanya sesuatu yang memang tersembunyi dari kita, sesuatu yang benar, tidak benarnya itu tidak terlalu terang benderang, sesuatu yang tanpa pemikiran yang dalam kita tidak sadar. Saya nggak sadar
sepatu saya ketinggalan misalnya. Ungkapan saya tidak sadar, tidak menyadari, itu menunjukkan sesuatu yang sering terlupakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yash'urun di sini untuk menunjukkan bahwa karena penyakit hati itu sudah demikian kokoh dan kuat dalam diri mereka sehingga sama sekali mereka nggak sadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang buruk. Mereka menduga bahwa apa yang mereka berada padanya, kemunafikan itu sesuatu yang wajar. Itu sebabnya kalau tangan kita luka, gampang kita mengobatinya. Kepala kita bocor, tapi kalau hati kita bermasalah itu repot. Kalau hati kita sudah tidak baik sama orang, ya, bapak-bapak ya, sebaik-baiknya orang itu kita tidak suka saja. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakinna ainas sukhti tubdil masawiyah. Kalau kita sudah suka sama orang, maka kejelekan-kejelekan atau kekurangan itu kalilatun, mata kita seperti tidak bisa melihat, seperti kelilipan. Walakinna ainas sukhti tubdil masawiyah. Tapi kalau kita sudah tidak suka, entah karena politiknya beda, entah apa, sebaik-baiknya dia, sebaik-baiknya dia, ainus sukhti tubdil masawiyah. Tapi karena sudah pandangan kita adalah ainus sukhti, sudah tidak suka, maka kita korek-korek lah barang-barang yang tidak kelihatan itu seperti kelihatan. Itu hati. Itu sebabnya di dalam kitab-kitab para ulama, terutama para ahli tasawuf, ketika bicara tentang afat, ketika bicara tentang muhlikat, hal-hal yang membinasakan, yang merusak manusia, selalu pembahasan tentang hati itu menjadi yang pertama. Seperti ini. Karena fi qulubihim maradun, maka perbuatan keburukan besar yang mereka lakukan itu la yashurun, mereka tidak sadari. Jamak-jamak doang nggak santai. Jamak-jamak doang, memfitnah Nabi, memprovokasi, memecah belah, kemudian menimbulkan ketidakpercayaan pada agama, kemudian mengajak orang-orang yang buruk untuk berbuat maksiat, menghina orang-orang yang baik, dan segala macam yang buruk dianggap biasa saja. Kenapa? Fi qulubihim marad. Nauzubillah min dzalik. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Para ulama menyebut merusak itu macam-macam. Yang pertama, ja'lul asya'in nafi'ah mudirrah, merubah sesuatu yang baik itu menjadi berbahaya. Apa itu? Misalnya kal-gishi fil aqimah, makanan yang enak, yang lezat, ditaruh di dalamnya racun tikus, itu ifsad. Makanan itu baik, makanan itu bermanfaat, tetapi dirusak dengan meletakkan sesuatu yang buruk sehingga tidak memberi manfaat lagi, tapi justru memudaratkan. Yang kedua, izalatul asya'in nafi'ah kal harqi wa qatlil abriya. Yang kedua adalah memusnahkan hal-hal yang baik. Kalau tadi makanan itu tetap, tetapi dirusak dengan memasukkan sesuatu yang buruk. Yang kedua, itlaf al asya'in nafi'ah, yaitu membinasakan yang baik itu. Jadi zatnya juga dibinasakan. Apa itu? Membakar sesuatu yang bermanfaat, misalnya bakar rumah orang, nah itu ifsad. Habis dibakar hilang, habis rumah orang. Qatlil abriya, membunuh orang yang tidak bersalah. Dengan dibunuh nyawanya hilang, lenyap. Itu ifsad.
Yang ketiga, takfirul masail fasidah, yaitu dengan ifsad itu dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang buruk dan merusak. Buka warung-warung judi, itu ifsad. Buka tempat-tempat minum-minuman keras, itu ifsad. Buka prostitusi, itu ifsad. Buat media isinya hoax semua, bohong-bohong semua, itu ifsad. Dan ini banyak zaman sekarang al-masail fasidah. Ada juga ifsad dalam bentuk yang keempat, kata ulama, izalatul anzimatin nafi'ah, yaitu merusak sistem yang baik bil fitan wal jawr. Sistem yang baik termasuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini hasil perjuangan para ulama. Kemudian mau dipecah-pecah, mau merdeka, segala macam dirusak-rusak. Termasuk juga para penyelenggara negara, kalau ada melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan keadilan kepada rakyatnya, yang menghadirkan kezaliman kepada rakyatnya, membuat peraturan-peraturan yang menzalimi rakyatnya di level apapun, mulai dari kepala dusun, kepala desa, camat, bupati, gubernur, kalau melakukan itu ifsad, merusak sistem yang baik. Ini 4 macam ifsad yang disebutkan oleh para ulama. Tentu bisa jadi ada macam-macam yang lain. Pertama, tasyrul asya'in nafi'ah mudhirrah, merubah sesuatu yang baik yang bermanfaat menjadi mudarat. Tuh tadi meracuni makanan misalnya. Apa contoh yang lain misalnya? Hah? Apa contoh yang lain? Bermajelis taklim, tapi diisi di majelis taklim itu untuk 4 orang. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, izalatul asya'in nafi'ah, melenyapkan sesuatu yang baik yang ada di bumi Allah ini. Potong pohon tanpa alasan, senang-senang aja, ambil senapan angin, tembak burung, asal-asal saja. Dia lupa bahwa burung itu makhluk Allah. Wa in min syai'in yusabbihu illa bihamdihi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih kepada Allah. Maka yang bertasbih itu dia tembak begitu saja, ketawa-ketawa habisnya. Ada nggak yang begitu? Ada. Banyak hal-hal yang kita membuat kita ketawa di dunia, membuat kita nangis di akhirat. Jangan dilakukan. Jadi Islam itu memang mengajarkan kita menghormati hal-hal baik di dunia ini, menghormati makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada, menjaganya, merawatnya. Boleh kita menggunakannya, dan menggunakannya itu kadang-kadang harus dengan membinasakannya, tapi dengan wajihin masyru', yaitu dalam cara dan bentuk yang memang diizinkan oleh agama. Ukurannya diantaranya tidak berlebihan, diperoleh dengan cara yang halal, digunakan untuk hal yang baik, dan banyak lagi. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ini sifat berikutnya, aminu kama amana an-nas, bapak-bapak, yuk beriman sebagaimana berimannya sahabat-sahabat Rasul, sebagaimana berimannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Sufaha itu artinya orang-orang bodoh, dari kata safah. Safah itu paling tidak ada 3 maknanya.
Pertama, khifatul akli, akalnya pas-pasan, akalnya hanya secuil. Nauzubillah min dzalik. Itu tentu hanya gambaran saja karena otak kita kan sama ya bentuknya, isinya. Akalnya secuil. Jadi khifatul akli. Yang kedua, qillatud dhabti lil umur, susah mengatur sesuatu. Dia tidak bisa mengatur dirinya. Dia nggak tahu mana yang baik dan buruk buat dirinya. Hal-hal yang memudaratkan nggak habis-habis dia lakukan. Hari-hari, setiap malam dia dugem. Nah, dugem itu orang yang tak putus-putus. Padahal itu merusak dirinya. Yang ketiga, su'ud tadbir lil mal, tidak bisa mengelola harta dengan baik. Itu safah, kebodohan. Jadi safah atau sufaha dalam term yang banyak digunakan di Al-Quran itu, pertama mengacu kepada khifatul akli, akalnya hanya sejumput saja, susah diajak mikir, maunya main berantem saja, sedikit-dikit ya, terbelanjakan main lah, ada yang mikir-mikir ini ngerasa apa itu hal-hal terbelanjakan. Itu hati-hati. Yang kedua, tidak bisa mengatur dirinya. Yang prioritas dia tinggalkan, yang tidak penting dia kerjakan. Sudah jelas dia jadi PNS tidak pernah masuk. Ada yang tidak masuk sampai 300 hari. Begitu dipecat, diadukan kita ke Jakarta. Itu safah menurut saya. Bagaimana mungkin Anda ASN, PNS, sudah bersumpah untuk bekerja, dapat gaji tiap bulan tapi tidak pernah masuk. Begitu kita proses, kita BAP, lengkap hasil prosesnya, akhirnya saya tanda tangan pemberhentiannya, diadukan saya ke Jakarta. Dibilang saya menzolimi karena saya memberikan hukuman kepadanya yang tidak masuk 300 hari. Padahal peraturannya 45 hari saja kalau tidak salah, itu sudah pelanggaran berat. Ini 300 hari. Kalau memang tidak mau kerja, bilang saja lah. Kan banyak orang antri menjadi PNS. Beribu-ribu orang mau kerja, Anda sudah dapat kemuliaan, tidak bisa kerja, tidak mau kerja. Itu termasuk safah. Qillatud dhabti lil umur, tidak tahu mana yang penting, mana yang tidak. Dia tidak tahu merumuskan hak dan kewajibannya. Kewajiban yang nyata dia tinggalkan, yang nggak penting-penting dia kerjakan. Hak orang dia ambil, hak orang padanya dia tidak tunaikan. Qillatud dhabti. Termasuk di sini adalah misalnya pelajar atau mahasiswa yang berdasarkan namanya pelajar atau mahasiswa kan mestinya belajar dan menjadi mahasiswa yang baik, tapi tidak pernah belajar. Ini khawatir kita kalau terus-terusan jadi sufaha juga. Alhamdulillah. Gak mau belajar. Kemudian yang terakhir, su'ud tadbiril mal, ya, tidak mampu mengelola hartanya. Untuk yang ketiga ini, mungkin ada orang yang punya pendidikan tinggi, ya. Ada orang yang bahkan punya jabatan, tetapi yang dia lakukan terhadap uangnya itu betul-betul membuat kita terheran-heran dan takjub. Dia habiskan uangnya pada hal-hal yang tidak perlu. Kita sebagai manusia itu kan memang mengkonsumsi. Mengkonsumsi itu artinya ya membeli, menggunakan uang yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau kita mengkonsumsi berlebih-lebihan, apalagi ingin sesuatu walaupun dengan berhutang, dia ingin beli TV 52 in, pergi dia ke Bank NTB.
Padahal kalau dia mau beli TV 32 in cukup dengan uangnya, tapi harus 52 in. Tidak boleh lebih kecil daripada pintu yang ada di rumah. Nah, ini coba kita pikirkan. Kalau beli kulkas yang sedang tidak perlu berhutang, tapi dia memilih untuk beli kulkas 2 pintu walaupun harus mengambil hutang di bank. Kulkasnya 2 pintu tapi isinya hanya bawang saja. Oh gagah. Nah, tidak baik seperti itu ya. Islam kan jelas ya, di dalam masalah-masalah konsumsi itu sederhana sekali rumusannya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silakanlah mengkonsumsi hal-hal yang baik yang ada di dunia ini, baik itu berupa makanan, minuman, produk teknologi atau apapun hal-hal yang memudahkan kehidupan, wa la tusrifu, tapi jangan melampaui batas. Salah satu dari batas itu adalah kemampuan zat, kemampuan keuangan kita sendiri. Apalagi hal-hal yang sifatnya tertier, hal-hal hanya penyempurna saja. Kalau misalnya untuk rumah ya itu memang pokok ya. Kalau rumah itu memang pokok. Tapi kalau hal-hal seperti macam kulkas kecil besarnya, kalau kecil kita bisa bayar, kalau besar harus berutang, maka berutang dia. Coba kita kembali berpikir. Sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Islam harus menjadi umat yang konsumsinya itu bertanggung jawab. Ala innahum humus sufaha. Nah, ini sama dengan ayat 13. Jadi ketika mereka diajak baik-baik oleh keluarganya ya, ini keluarganya atau kenalannya, bukan oleh Rasul ya. Jadi wa iza qila lahum ini bukan berarti Rasul yang mengatakan itu, tidak. Karena Rasul SAW tidak mungkin digambarkan Rasul SAW mengatakan ayo beriman, kemudian mereka menjawab apakah kami beriman seperti orang bodoh beriman, tidak mungkin. Karena apa? Karena mereka menyembunyikan diri. Maka dialog ini adalah dialog yang terjadi antara mereka dengan orang-orang terdekat mereka. Keluarganya yang mengajak, Pak ayo jangan munafik lah, ayo imannya benar-benar, jangan mengatakan beriman saja tetapi Bapak tidak percaya kepada Allah, yuk mari kita beriman yang benar. Lalu mereka menjawab kepada orang dekatnya itu, kepada keluarganya itu, kepada kenalannya yang menasihati itu, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman. Nah, kata sufaha ini adalah tashni' wa tahqir. Jadi mereka tidak cukup menolak, yang namanya orang munafik itu selalu di dalam ungkapannya itu ada penghinaan. Senang betul menghina. Jadi dia tidak cukup mengatakan iya atau tidak, kan cukup sebenarnya. Kalau misalnya dikatakan iya kita beriman, enggak, saya nggak mau, selesai. Tapi dia tidak, dia selalu menggunakan ungkapan-ungkapan, memilih diksi-diksi, kalimat-kalimat yang menyakiti, yang menghina, yang memojokkan. Anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami beriman sebagaimana orang bodoh-bodoh itu beriman? Nah, menunjuk kepada baginda Rasul dan semua. Maka kalau kita dalam ucapan-ucapan kita sering menghina orang, mari kita perbaiki diri kita. Kalau kita punya teman atau sahabat yang dalam pembicaraan kita itu tidak cukup hanya dengan ucapan yang pas, sesuai dan pantas, tapi selalu berlebih-lebihan, menghina orang lain, mencari-cari kesalahan orang, melabelkan orang dengan hal-hal yang buruk. Kalau kita bisa memperbaikinya, temanilah dia dengan niat memperbaiki. Kalau kita tidak bisa memperbaikinya dan khawatir kita akan terkena sifatnya, tinggalkan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna.
Sebelumnya itu walakin la ya'lamun. Nah, beda. Kalau ayat sebelumnya tadi walakin la yashkurun, kalau di sini walakin la ya'lamun. Nah, kenapa beda, Bapak-bapak? Kalau tadi walakin la yashkurun itu artinya namun mereka tidak menyadari. Kenapa mereka tidak menyadari? Karena mereka sudah terlalu tenggelam di dalam perbuatan yang merusak itu sehingga dianggap kewajaran. Mereka merasa tidak ada yang aneh dengan apa yang mereka lakukan. Tidak sadar itu buruk. Kalau di sini ketika diajak beriman, maka mereka mengatakan, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Allah kemudian merespon, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mereka yang bodoh, namun mereka tidak tahu, mereka tidak mengetahuinya. Apa beda yashurun dengan ya'lam? Kalau yashurun itu menyangkut hal yang samar, ya'lamun itu menyangkut pengetahuan terhadap hal yang jelas. Iman itu jelas. Yang namanya iman itu jelas, bukan sesuatu yang samar-samar. Maka yang tidak mengetahuinya disebut dengan la ya'lamu, mengingkari sesuatu yang jelas dan terang benderang. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu jelas betul. Kita punya pencipta, tidak mungkin tiba-tiba kita ada begini. Ada yang menciptakan kita, ada yang mengatur kita, ada yang menyiapkan rezeki untuk kita, hanya kita perlu kejar dengan ikhtiar. Karena pengingkaran mereka terhadap iman, maka Allah menyebutkan walakin la ya'lamun. Kenapa? Karena iman itu terang benderang urusannya. Tidak ada keraguan dan kesamaran di dalamnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka katakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu, dan apabila mereka, apa bahasa kita tuh, menyendiri. Khalau itu menyendiri, infarodu, menyendiri, kembali ke kelompoknya. Di sini sebenarnya Masya Allah, pemilihan Al-Quran terhadap kata-kata itu tepat betul. Kalau berjumpa dengan orang beriman, kata yang dipakai oleh Allah wa idza laqu laqiya, ketemu. Tapi ketika mereka kembali ke kelompok mereka, kholau. Beda antara laqiya dengan khola. Itu pertama berbeda dari sisi frekuensinya. Laqiya itu jumpa sembarang jumpa, tapi khola itu benar-benar mau jumpa, selalu berjumpa. Jadi dari ayat ini sudah ketahuan, mereka bersama orang beriman itu ya istilahnya apa itu apa bahasa Sasaknya itu, bahasa bedait lah, lurung, ketemu di jalan lah. Jadi kalau ketemu di jalan sekedar ketemu lah, ya asal-asal begitu ketemu ya kami beriman. Tapi terhadap kelompoknya khalau, mereka itu serius, benar-benar merancang pertemuan itu. Tidak sembarang jumpa, tidak hanya bersisian di jalan, tidak hanya bertukar sapa di tengah kerumunan, tapi mereka sengaja. Nah, dari ini saja pilihan kata Al-Quran ini sudah menunjukkan keberpihakan mereka. Kalau sama orang beriman, laqu, sekadar jumpa. Kalau dengan kelompoknya, kholau, tidak hanya sekadar berjumpa, tapi apa itu, infarodu, apa itu bahasanya, nyebuk, sengaja buat pertemuan dengan kue-kuenya, dengan takjilnya. Kalau dengan orang beriman,
sekedar bertukar sapa, kalau antara mereka pertemuan yang akrab, hangat, dan penuh dengan canda dan tawa. Ini pilihan kata Al-Quran yang menunjukkan sekali lagi tentang potret mereka pada masa Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Kok setan ya? Apa perbedaan antara setan, jin sama iblis? Kalau jin itu merujuk kepada aslu khilqatihim, merujuk kepada aslu khilqatihim, yaitu bahwa mereka itu adalah al-makhluqatul mujarradah, al-makhluqah minan nar. Mereka itu adalah makhluk-makhluk yang diciptakan dari api. Itu jin itu, diciptakan dari api itu. Nah, kalau iblis itu merujuk kepada satu macam dari jin itu yang dulu dia menolak perintah Allah, disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau syaitan itu kategori. Kalau yang tadi itu adalah jin itu jenis makhluk, iblis adalah salah satu dari jin itu. Maka kalau syaitan itu kategori. Kategori apa? Kategori yang bisa diambil konsepnya dari arti kata syaitan itu sendiri. Syaitan itu dari kata syatona. Syatona itu artinya baudah, jauh. Kenapa jauh? Karena jauh dari rahmat Allah. Itu menurut ulama-ulama Basriyun ya. Jadi syaitan itu kalau dalam timbangannya di bahasa Arab itu fa'al, syaitan fa'al, karena kata kerjanya adalah syatona. Sebagian ulama mengatakan syaitan dari syaitan itu haja, jadi ada gejolak. Yang nama syaitan itu selalu memberikan gejolak kepada manusia. Orang yang kita sedang beribadah diganggu sehingga hatinya bergejolak, berhenti beribadah. Orang yang tenang-tenang kerja di kantor, dia jujur dan baik, tiba-tiba ada uang masuk, uang negara misalnya dititip kepada dia, datang setan digejolakkan hatinya. Cobalah ambil tuh bangsa-bangsa 3 juta, nggak ada yang tahu, banyak itu. 1 miliar itu ambil 10 juta lah. Siapa yang bisa itu? Udah ambil saja, apa-apa. Menggejolakkan. Jadi kalau hati kita sedang tenang, lalu tiba-tiba timbul pikiran tidak-tidak, hati kita resah gelisah. Resep yang paling sederhana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka dalam konteks makna ini, bapak-bapak dan saudara, syaitan itu bisa dilekatkan kepada makhluk jin dan juga makhluk manusia. Sepanjang ada manusia yang kerjaannya itu adalah menyebabkan dirinya jauh dari rahmat Allah dan tidak putus-putus dia kerjakan, dia tidak pernah mutawab. Sudah gitu dia pengaruhi orang untuk melakukan perbuatan yang membuat orang itu jauh juga dari rahmat Allah. Maka bisa dikatakan orang itu adalah syaitan. Kata Rasul kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ta'awwaz min syayatinil insi. Abu Dzar, minta lindunglah kepada Allah dari setan-setan manusia. Kaget Abu Dzar. Awalnya min syayatin, memang ada setan manusia ya Rasulullah? Kata Rasul, na'am wa hum syarrun min syayatil jin. Ada, dan mereka itu lebih bahaya daripada setan makhluk jin. Karena yang namanya manusia yang sudah kategori setan itu, dia pandai merayu.
Orang yang baik dirayu untuk berbuat tidak baik, orang yang mau taubat dirayu untuk melambatkan taubatnya, terus. Nauzubillah min. Qalu inna ma'akum. Kalau mereka sudah kembali kepada syaitan-syaitan mereka, pada tokoh-tokoh mereka, maka mereka mengatakan inna ma'akum. Kami ini sebenar-benarnya adalah bersama kalian. Adapun ucapan kami di depan orang-orang beriman itu hanya bohong-bohong saja. Yang sebenar-benarnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya mengolok-olok mereka. Istihza. Al-istihza bermakna as-sukhriyah, mengolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim. Masya Allah. Ayat ini tegas betul. Allah akan memperolok mereka. Jadi ayat ini seakan-akan jawaban dari pertanyaan dalam pikiran kita ketika mendengar ungkapan mereka. Apa pertanyaan itu kira-kira? Lalu kalau mereka melakukan hal-hal seperti itu, mereka semau-maunya membohongi orang-orang beriman, memperolok-olok, lalu siapa yang bisa membalas mereka? Lalu siapa yang akan menangani mereka? Lalu siapa yang bisa menghentikan mereka? Ayat ini jawabannya. Allah yastahzi'u bihim. Itu sebabnya didahulukan lafzul jalalah. Bunyinya bukan yastahzi'ullahu bihim, bukan pembalasan dari olok-oloknya itu menjadi tekanan, tapi siapa yang akan membalas mereka? Siapa yang balas mereka? Allahu yastahzi'u bihim. Nah, yastahzi'u atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala ini, Bapak-bapak dan saudara-saudara, itu kan bisa dimaknakan dua ya. Yastahzi'u ini kalau dalam bentuk bahasa Arab namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kata kerja fi'il mudhari' itu ada dua tunjukan maknanya. Dia bisa menunjuk kepada waktu sekarang, yaitu zaman itu, juga bisa menunjuk kepada yang akan datang. Kalau balasan Allah Subhanahu wa taala ini dimaknakan sekarang, yaitu waktu itu pada zaman Rasul, maka artinya adalah Allah memperolok mereka dengan membiarkan mereka berada dalam dugaan mereka itu selamat, benar dan baik, padahal mereka akan mendapatkan kehancuran. Kalau ini dimaknakan masa yang akan datang, maka tentu jelas orang-orang munafik itu kalau dia tidak bertobat, maka di akhirat kelak dia akan mendapatkan kehinaan dan kehancuran. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Bapak saudara, sering kita bertanya ya, kok ada saya lihat orang dia jahat tuh kelakuannya, tapi kok hidupnya kelihatan tenang-tenang saja, keluarganya baik-baik saja, bisnisnya juga lancar saja, anaknya juga sekolah baik-baik saja, tidak ada yang cacat, sehat semua, rumahnya bagus misalnya, kayaknya nggak ada yang kurang, padahal kan dia perbuatannya itu udah habis-habis, berbuat maksiat saja, berbuat jahat saja, bahkan hartanya itu kita tahu semua diambil atau diperoleh dari hal-hal yang haram misalnya, tapi kok dia kayak aman-aman saja, selaku dengan nauiyah, dengan lengi lakukan sehat-sehat. Ini dengan si saleh-saleh itu bersakit misalnya, yang ustadz-ustadz itu banyak yang sakit lah. Misalnya ini bagian. Jadi al-maddu fitubyan di dalam ayat yang lain sanastadrijuhum. Jadi al-maddu fitubyan huwal istidraj. Istidraj itu ibarat ilustrasi paling sederhananya seperti anak kecil main layangan,
diulur, enak sekali rupanya layangan itu ya, langsung putus. Itu istidraj. Jadi kalau kita melihat layangan sedang diulur oleh yang punya, ya, ngayun bagus sekali. Jangan tertipu. Siapa tahu ujungnya putus. Nah, itu sebabnya Bapak-bapak dan saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan kita di dalam perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Dunia ini adalah wasilah kebaikan, tapi jangan sekali-sekali menjadikan dunia segalanya. Dunia ini adalah matiyatul mu'min, kendaraannya orang beriman. Namanya kendaraan itu kan kita pakai, bukan kita yang dipakai. Kalau kendaraan itu berupa hewan, kuda misalnya, ya kuda itu kita tunggangi. Kalau kuda itu menunggangi kita misalnya, ya bukan kendaraan lagi. Dunia itu sebatas-batasnya dan sepuncak-puncaknya bagi orang beriman adalah kendaraan. Dan sebagaimana setiap kendaraan itu punya jalur dan rute, maka dunia ini adalah kendaraan kita untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada orang yang bisa sampai kepada ridho Allah tanpa dunia? Ya tidak ada. Kan manusia hidup di dunia, bapak-bapak. Artinya memang dunia ini adalah penyampai. Bisa dia menyampaikan kepada yang baik, bisa kepada yang buruk. Bagi orang beriman, dia harus menyampaikannya kepada yang baik. Itu dunia secara keseluruhan. Maka perincian-perinciannya juga seperti itu. Apakah namanya harta, apakah namanya anak istri, apakah namanya apapun yang ada. Manusia-manusia yang ada di sekitar kita semuanya bagian dari keseluruhan dunia itu, semuanya adalah kendaraan untuk menuju ridho Allah. Jadi betul-betul kita pahami manir rokib wa manil markub, siapa yang nunggang dan siapa yang ditunggang, siapa yang mengendarai dan apa yang dikendarai, atau siapa yang dikendarai. Jangan dibalik-balik, jangan dibalik-balik. Ya'mahun al-amah. Al-amah itu intimasul basirah. Mata zohir melihat, tapi mata batin itu buta. Itu Allah. Itu salah satu bentuk yang paling berat bagi manusia, bapak-bapak ya. Kalau mata zohir itu buta, sesungguhnya bagi manusia itu bisa jadi jalan kemuliaan. Dulu pada waktu saya belajar di Al-Azhar, adalah Syekhul Masyayikh, guru dari semua guru-guru di tafsir. Namanya Profesor Dr. Syekh Ibrahim Khalifah. Orang yang paling dihormati, orang yang bahkan paling ditakuti, orang yang setiap ucapannya itu dianggap hujah dan sulit untuk dibantah. Dia buta, tapi dia hafal sampai halaman-halaman buku tafsir apapun itu dia hafal. Dan bahasan-bahasan di dalam kitab-kitab tafsir itu apa? Bahasan A, masalah misalnya masalah tentang perdebatan tentang khalqul Quran, masalah tentang af'alul ibad di tafsir Alusi itu di juz berapa, halaman berapa dia hafal. Di tafsir Fakhrul Razi juz berapa, halaman berapa dia hafal. Hadis tentang misalnya apapun dia hafal di semua kitab-kitab tafsir. Itu buta. Butanya ternyata tidak menghalangi untuk menjadi orang yang mulia di dunia, insya Allah di akhirat. Jadi mata buta, mata fisik buta itu bukan hambatan. Yang bahaya itu adalah ya'mahun ini, al-amah, intimasul basirah, intimas. Tomasa, intimas artinya terhapusnya nurani, terhapusnya mata batin.
mata hatinya itu tidak ada, sehingga dia tidak bisa melihat cahaya keimanan, sehingga dia tidak bisa melihat cahaya kebaikan. Ini hukuman paling berat bagi manusia. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala alam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Setengah 3 ini.